Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, tema pagi ini adalah ahamu amradil qulub wa ilajuha, penyakit-penyakit hati dan terapi pengobatannya. Yang pertama adalah ghaflah. Ghaflah itu lalai. Wa asluha, pengertian dari ghaflah, zuhulu insan ani syai' wa adamu iltifatihi ilai. Yang namanya lalai itu adalah disorientasi atau linglung. Linglungnya manusia dari sesuatu dan tidak menolehnya. Jadi saking fokusnya sampai dia melupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtarabata linnas hisabuhum. Sudah dekat bagi manusia hisabnya. Nanti kalau hisabnya sudah dekat, wahum fi ghaflatin mu'ridun, maka mereka ada dalam kelalaian. Jadi kalau hisab sudah dekat, ya, karena begitu dahsyatnya, maka yang seharusnya dia ingat, dia lalai. Gitu ya. Pembagian dari lalai. Lalai itu ada dua macam. Ghaflatun mahmudatun wa ghaflatun mazmumah. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Adapun lalai yang terpuji, yal ghaflah anil ma'asi wal munkarat. Lalai dari berbuat maksiat dan kemungkaran. Wa an kulli ma la yardahullah, dan dari apa saja yang Allah tidak ridhoi. Sampai lupa. Nah, jadi sibuk dengan ketaatan. Sampai lupa hal-hal yang bersifat maksiat. Wa hadhihi allati wasaha biha subhanah al-afifat minan nisa. Inilah yang Allah berikan kepada wanita-wanita yang terhormat. Allah sebutkan dalam surat 24 ayat 23. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Sesungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita baik yang ghafilat, yang lalai dari berbuat maksiat, sibuk dengan ketaatan. Itu sempat-sempatnya dituduh ya. Al-mu'minat, yang mukmin, maka orang yang menuduh itu lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat baik di dunia maupun di akhirat. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Wal mar'atul bil ghafilat, wal muradu bil ghafilat, yang dimaksud perempuan-perempuan yang lalai di sini, allati ghafalna anil fahishat fala takhturu bi balihinna wala yaftanna ilaiha. Perempuan-perempuan yang bahkan tidak terbersit dalam hatinya untuk berbuat serong dan tidak pandai melakukannya. Dimaksud ghafilat di sini. Ya. Ayat ini ditujukan khususnya kepada Bunda Aisyah. Ya, wanita baik-baik yang hidup sejak kecilnya bahkan ada di rumah Rasulullah. Jadi nggak suka ngelayap kemana-mana. Itu hanya karena kasus ketinggalan, dituduh berbuat zina. Nah, itu udah diprovokasi oleh orang Yahudi.
dipublikasikan. Al-ghaflatul madmumah, lalai yang tercela. Nah, itu tadi yang terpuji, sampai nggak sempet ya ingat hal-hal yang sifatnya tercela. Wahyal ghafla anillah wa ta'atihi wa dzikrihi wa anid daril akhirah wal hisab wal jaza wa hiya bila syak min mufsidatil qulub, yaitu lalai dari Allah, lalai dari ketaatannya, ingat kepadanya, tidak ingat akhirat, tidak ingat hisab, pembalasan, dan lain sebagainya. Tentu saja ini masuk kategori mufsidatil qulub, merusak hati. Pokoknya nggak ingat urusan akhirat saja. Salat nggak ingat, zikir nggak ingat, pengajian nggak ingat. Ya. Semuanya fokus untuk dunia. Al-mauqifu syar'i minal ghaflah. Bagaimana ajaran Islam tentang lalai ini? Dzammallahu ta'ala al-ghafla wa hadzara minal ghafilin. Allah mencela kelalaian dan mengingatkan supaya kita jangan termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Wa hadzara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyakuna ma'ahum aw minhum, dan mengingatkan kepada nabinya jangan sampai menyertai orang yang lalai atau bagian dari orang yang lalai. Allah berfirman dalam surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu pada dirimu dengan rendah hati serta lirih, ya, tidak mengeraskannya. Dalil inilah yang dipakai oleh para ulama. Kita tidak disunahkan mengeraskan suara dalam berzikir, ya, karena Allah tidak tuli. Minal qauli, dari ucapan, baik di pagi dan petang, dan jangan termasuk orang yang ghafil. Jadi zikir itu yang dikritik itu berjemaahnya. Zikir berjemaah. Tapi ada sebuah hadis yang menyatakan, diceritakan oleh Ibnu Abbas, saya tidak bisa membedakan apakah salat 5 waktu itu sudah ditunaikan atau tidak sebelum saya mendengar suara-suara zikir. Tapi suara-suara zikir yang didengar oleh Ibnu Abbas ini suara masing-masing. Ya, mereka suara masing-masing. Subhanallah, subhanallah. Tidak kur gitu. Tidak bareng-bareng. Di berbagai tempat kan begitu. Astagfirullah, bareng astagfirullah gitu. Nah, kalau masing-masing tidak ada komando, ya enggak masalah. Ya. Waqad nahallahu azza wajal an musahabatil ghafilin. Allah telah melarang, ya, kita bergaul dengan orang yang lalai. Singkatnya, orang yang paling kriteria utama enggak sholat aja. Ya, enggak sholat itu membuktikan orang itu lalai. Padahal tidak cukup dengan sholat, ya, harus baca Quran, harus kajian, ya. Tapi kalau tidak sholat itu sudah parah. Allah berfirman dalam surat 18 ayat 28, wala tuti', janganlah kau taati man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari ingat kepada kami, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan kelakuannya sembrono. Nah, ini diawali dengan tidak ingat Allah, nanti kesananya nggak tertib. Ya, sebab kalau kita sholat ini diajar dengan sendirinya, ya, tidak usah menjadwal, hidup kita tertib. Sebab kita harus mengikuti jadwal-jadwal sholat. Oh, sudah zuhur, oh sudah maghrib. Itu ya, orang dulu yang nggak kenal jam itu, jam berapanya? Tahu ya, yang jelas ini habis maghrib. Maka maghrib dia anggap jam 6. Padahal nggak pas kan?
Kalau diteliti mah nggak pas. Ya berapa menit lah. Isya jam 7, Zuhur jam 12, Asar jam 3. Yang nggak kenal jam, nggak tahu ya. Wis asar orangnya, orang. Taunya begitu. Jadi sebodoh apapun orang Islam itu kenal jam. Ya, karena itu ada pengajaran sholat ya. Sejorok apapun orang Islam, dia bersih karena dia berwudu. Tapi syaratnya jangan di kubangan. Kalau di kampung-kampung yang nggak pernah dikuras, dahak semua masuk ke situ, waduh lah ya. Saya ngalamin sih begitu. Makanya saya bertanya-tanya kok, katanya kebersihan bagian dari iman kok begini. Nggak tahu ini salah menafsirkannya. Orang Islam tersebut salah menafsirkan. Nah itu terjadi di Arab Saudi sana, karena di sana itu kan krisis air. Jadi keberadaan air itu sangat penting. Kalau di Indonesia mah nggak perlu begitu, nampung-nampung begitu, ngalir boleh. Di Pandeglang tuh ya, memang ditampung tapi dia keluar, masuk keluar. Oh banyak sana, mawur. Ya kolam di Cianjur, daerah-daerah yang banyak air. Kalau Cilegon ini ya sedang-sedang saja lah. Wa dzamalla aqwaman li ghaflatihim, dan Allah mencela orang-orang ya, kaum yang lalai. Ini terdapat dalam surat Ar-Rum surat 30 ya. 31 ayat 7. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya, mereka hanya paham, punya ilmu lahiriah tentang dunia. Ya. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka dari akhirat lalai. Banyak orang yang paham cerita dunia itu panjang lebar, tapi urusan akhirat nol. Nah ini Allah mencela mereka, sayang sekali orang-orang seperti ini. Ya. Aqsamul ghaflah al-madmumah, bagian-bagian dari lalai yang dicela. Pertama adalah al-ghaflatul aridah, kelalaian yang datang tiba-tiba. Faqat ta'ridul ghaflah lisalihin minan nas fi ba'dil awqat. Kadang-kadang karena kita manusia ada sisi lemahnya, kadang-kadang kita lalai. Ya, ini terjadi pada orang saleh ya, kadang-kadang lalai. Wa haula'i salihun, mereka adalah orang-orang yang saleh. Ghaflatuhum yasiratun sari'atun, mereka lalai, masalahnya remeh dan sebentar. Ya, sifatnya sebentar ingat lagi. Contohnya itu karena fokus pada suatu kegiatan, ya, perhatiannya tertuju pada satu masalah, atau dia lagi ruwet, nah, jadwalnya lupa. Nah, bisa terjadi ya. Ya, itu terjadi pada saya, pada Anda semua. Ma yatanabbahuna laha, tetapi segera dia ingat lagi. Nah, itu namanya manusiawi ya. Manusia itu kan sifat yang melekat itu, gampang lupa, mudah tergoda. Yang melekat, gampang lupa, mudah tergoda. Makanya 3 makhluk raksasa buatan Allah ini heran kepada manusia. Dengan kelemahannya itu kok ya mau nerima amanah gitu. Kok ya mau gitu. Ya. Nanti kalau panas sedikit sakit, angin-anginan sedikit masuk angin, lah ya kok mau nerima amanah. Makanya mereka menuduh dzuluman jahula, goblok gitu. Diwadani lah bahasa Jawa. Goblok benar. Mudah masuk angin, mudah mengeluh, ya. Cengeng, oh ya mau menerima amanah Allah. Itu kita ya, kita semua. Wa yatadzakkaruna jaza wal hisab, dan mereka ingat pada balasan dan hisab. Ini katanya saudara, di antara faktor yang menyebabkan orang bisa berbahagia dan sifatnya seperti ini. Kalau lalai dia ingat, lalu dia balik lagi, itu namanya taubat kan. Kalau udah nyasar, ingat lagi. Nah ini kadangkala disebabkan oleh masa kecilnya.
Ya, masa kecil orang yang dibimbing dengan ajaran Islam itu akan menjadi ingat di masa tuanya. Tuh, ya, mungkin di waktu remajanya dia lupa, begitu tua dia ingat bagaimana orang tuanya mengajarkan agama dengan tulus, minta doanya, diajarin doa, didongengin ya, sejarah Nabi. Nah, itu terkenang di masa tuanya. Ya, beberapa bromocora, orang yang jawara-jawara, preman-preman, di hari tuanya tobat itu ada kaitannya dengan masa kecil, pengalaman masa kecil. Nah, ternyata mereka mendapat pengajaran agama di masa kecilnya. Jadi dia punya kenangan. Kayaknya saya udah nggak lama lagi. Saya harus tobat. Nah, gitu. Nah, itu banyak dari orang yang dulu masa kecilnya mendapat pengajaran agama. Ya, jadi artinya jangan dianggap percuma. Kita mengajari anak tuh ya, jangan dianggap sepele. Nah, kalau bisa, ya itu jangan diserahkan pada orang lain. Kalaupun harus diserahkan, harus sering diawasi. Ya, karena pelanggaran orang itu, wah sudah terlalu lah. Katanya itu orang-orang yang lahir di tahun 2000 itu rata-rata ngelunjak. Apa iya? Atau temuan-temuan terakhir yang lahir di atas 2000 karena pengalaman masa kecil itu dibanja, nah ini sekarang ngelunjak jadi. Mungkin nggak berlaku untuk semua ya, nah, beberapa orang tertentu. Wahyal yang kedua itu ghaflah yang tiba-tiba. Kelalaian yang kedua adalah kelalaian berulang-ulang. Kelalaian yang berulang-ulang. Kalau tadi kan sesekali ya. Wahyal ghaflah allati ya'ishuha usad wal fasiqun minal muslimin hala isyanihim. Fatarahum yaghfulun ahyanan wa yastayqidh ahyanan. Ghaflah seperti ini ya dialami oleh orang fasik, orang yang maksiat dari kaum muslimin. Kadang benar, kadang enggak. Ya ini kumat-kumatan. Tapi terus berulang. Ya memang pengalaman manusia mengajarkan pada kita bahwa orang yang maksiat itu tidak mudah bertobat itu. Mudahnya ini contohnya ini yang paling mudah adalah konsumen narkoba. Bagaimana mungkin seorang pembicara, penyuluh narkoba, dia sedang minum narkoba. Ya, dia sedang menikmati narkoba, dia menyuluh orang supaya sadar dari narkoba. Dia ditangkap lagi 2 kali. Jadi nggak mudah orang bertobat itu. Ya nggak bisa langsung gitu ya. Nah, yaitu tertentu lah. Orang-orang tertentu. Sama dengan merokok lah. Mau tobat dari rokok, wah susah. Nggak semudah yang kita bayangkan. Mula-mula dikit-dikit. Saya tobat dari rokok itu karena menyadari di bulan Ramadan kok saya bisa. Dari pagi sampai sore nggak merokok. Nggak asem, nggak apa. Itu kan? Kata orang kan asap lah, segala lah. Habis makan itu pasti buru-buru dia keluar dari ruangan, ngerok, nggak tahan. Nah di bulan Ramadan saya bertanya-tanya, kenapa kok saya bisa dari subuh sampai maghrib nggak merokok? Oh saya ingat karena ada niat. Berarti niat ini. Kalau kita niatnya cabut ya, betul-betul all, betul-betul 100%, kita bisa. Nyatanya bisa. Sebab saya melihat, menimbang-nimbang bahwa rokok itu lebih berbahaya daripada minuman keras. Karena minuman keras, walaupun saya minum 1 krat, ada teman saya di depan saya, dia tidak akan kena, tidak menular. Ya, kita berhadapan-hadapan nih, asal dia nggak minum, saya minum 1 krat, dia nggak akan kena. Tapi kalau merokok berbeda, teman satu majlisnya kena. Nah ini karena sikap orang Indonesia yang nggak enakan.
Satu saat naik angkot, ada orang ngerokok di pojok pisan. Udah duduknya di pojok, ngerokok kan ngebul kemana-mana tuh. Sampai penumpangnya udah batuk-batuk. Nggak ada yang berani negor. Batuk. Ada yang buka jendela, nakoknya itu. Saya bilang, saya tegur ya Pak, Bapak nggak sadar Pak. Kenapa? Ini orang batuk-batuk kan karena Bapak ngerokok. Toleransi lah saya bilang. Itu hak Bapak untuk merokok, tapi jangan mengganggu kami. Semuanya iya gitu, baru tuh. Nah, sifat orang Indonesia tuh begitu. Makanya dia jadi sakit ya. Nah, kita harus berusaha menahan diri. Kita lanjutkan. Wa haula la budda min tadhkirihim. Kepada orang yang seperti ini, yang kumat-kumatan, kadang sholat, kadang nggak sholat, gitu kan? Nah, kita harus ingatkan. Hatta yaltazimut tariqal mustaqim wasirata sawi. Sampai dia kembali ke jalan yang benar dan nggak kumat lagi. Ya, itu bisa terjadi pada siapa saja, bisa tetangga, bisa keluarga, bahkan anak-anak kita. Yang ketiga, ghaflatut tamah, yang lalainya sempurna. Kalau tadi kan kadang-kadang ya, tapi sekali-kali yang pertama. Yang kedua kadang-kadang, kadang kumat, kadang enggak. Nah, yang ini kumat terus-terusan. Wahiyal ghafa allati ya'ishuhal kufar, yaitu orang-orang kafir. Biasanya terjadi pada orang kafir. Fa innahum fi ghaflatin tama anillah wa dar akhirah. Maka sesungguhnya mereka ada dalam kelalaian yang sempurna. Mereka benar-benar lalai. Tidak ingat Allah, tidak ingat-ingat akhirat. Karena mereka berpikiran hidup ini adalah kesempatan. Kita gunakan sebaik-baiknya sebelum tua, sebelum kita miskin. Jadi dia powerful, menikmati segala kenikmatan dunia. Nah, itulah kebanyakan orang kafir. Mumpung kita masih hidup, apa saja dia diembat sepanjang dia bisa. Wa hum fi ghaflatihim ka'annahum sukara. Mereka hidupnya seperti orang mabuk. La yudrikuna ma haulahum, bahkan tidak menyadari mereka ada di mana. Ya, wa la yafqahuna ma yaqalu lahum, dan tidak memahami apa yang diucapkan. Wa haulal kufar ikhrajuhum min ghaflatihim biyakunu bid'awati milal Islam. Maka orang-orang kafir ini ya harus dikeluarkan dari ghaflah. Bagaimana supaya mereka tidak lalai? Ya diajak masuk Islam. Tapi kita kan nggak punya keberanian untuk mendakwai, kecuali dia minta ya. Jarang kita berdakwah pada orang kafir, orang yang tidak bicara tentang Islam, kita dakwah, yuk masuk Islam sih, boro-boro. Kenapa mereka nggak tertarik? Karena hidup kita ini bukan karena pada Islamnya. Jadi orang tertarik pada Islam itu kalau meneliti. Tapi kalau melihat sosok orang Islam, dia nggak tertarik. Kalau di zaman Nabi kan melihat sosok orang Islamnya, nggak perlu baca buku. Ya, karena orang Islam itu menjadi teladan. Yang tadinya jahat jadi baik. Nah, mereka kagum. Tapi kalau sekarang melihat orang Islamnya, hidupnya susah. Akibat dari susah itu kan menjalar kemana-mana. Ya, jadi nutrisinya kurang, kelihatannya lusuh, kelihatannya tidak gagah. Ya boro-boro mereka mau tertarik. Ya, kalau yang di sana-sana mereka dengan nutrisi yang cukup beda, Pak. Jadi kalau kita nengok ke orang SMA, anak SMA dengan anak pesantren. Anak pesantren kelihatannya pucet mukanya. Kalau di sana mukanya merah-merah tuh. Anak muda yang di umum, apalagi yang sekolahnya sekolah mahal, ya, ininya juga jalannya gagah. Lah kalau yang pesantren itu kayak nunduk aja, kayak lemas gitu, pemandangannya berbeda. Jadi sebenarnya bukan karena Islamnya, sebenarnya salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Islam itu menginginkan kita itu hidup gagah, kuat, strong.
Nah, tapi banyak orang menganggap udahlah dunia masih cukupnya. Padahal kita mau jalan jauh gitu kan. Kalau dunia secukupnya itu pendapat yang layak diyakini oleh orang kafir. Karena dia tujuannya cuma dunia. Kalau kita kan dua, dunia akhirat. Jadi sangunya harus banyak. Kalau memungkinkan jadi orang kaya terus tetap ingat Allah, lakukan. Dengan kekayaan itu kita bisa membantu orang lain. Tapi karena fahamnya itu udahlah, jangan terlalu ngoyo ya katanya. Memforsir tenaga untuk mengejar dunia. Ya. Yang nggak boleh itu kalau lupa. Dia mengejar dunia, lupa akhirat. Tapi kalau kita bakalnya ingat, bisa membantu teman, wah itu sangat dianjurkan. Ya banyak orang salah, sehingga harusnya maju dia nggak maju lagi, udah segini aja. Contohnya kalau ditanya, kamu mau lanjutin kemana? Ini Pak, ya perguruan di sekitar sini aja. Kenapa nggak perguruan yang terkenal? Jauh Pak. Alasannya jauh. Jauh dari keluarga. Nah ini kalau kita tidak mau hidup sengsara, sementara ya bagaimana akan mendapat jaya gitu. Jadi orang kita itu masih berpikiran jangan terlalu jauh dengan kita. Gitu. Jadi kalau muliain orang jauh itu kesannya bakalnya hilang gitu. Ya kesannya begitu. Nah, sehingga nilai juangnya kurang. Yang didapat sekitar sini-sini saja. Nah, kita lanjutkan. Uqubatul qaflah. Sekarang sanksi. Nah, apa akibat orang yang lalai? Satu, istiqaqul azab fid dunya. Dia akan mendapat azab di dunia. Seperti yang saya sering urai, dan ini menjadi masalah kita semua. Manusia, kita harus ingat sebagai manusia, hidup kita terbatas. Berbeda dengan hewan, hewan itu tidak dimintai tanggung jawab nantinya. Jadi udah, dia mikir makan, minum, begitu aja udah. Hewan tuh. Tapi kalau kita berbeda. Kenapa kita harus dimintai tanggung jawab? Karena kagol. Orang tua kita, Nabi Adam sudah menerima perjanjian. Yaitu surat 33 ayat 72. Wa hamalahal insan. Ketika amanat ditawarkan bumi, langit, dan gunung, mereka nolak. Tapi bapak kita, Nabi Adam, menerima. Nah ini, ada konsekuensinya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, karena kita diberi waktu sebentar, ya umur kita lah, sebentar. Maka kita harus ngebut gitu, untuk meraih poin, sehingga bisa menutupi nilai-nilai minusnya. Jadi di ujungnya kita naik lah singkatnya. Lulus ya. Husnul khatimah, itu summa cum laude. Nah, paling tidak sangat memuaskan. Jangan sangat mengecewakan. Nah itu, mau tidak mau kalau kita lalai, banyak menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang percuma, tidak memberi manfaat, maka pasti kita tidak akan panen, gagal panen. Anak muda yang menghamburkan waktunya, nanti di ujung umurnya, seharusnya dia udah kerja, dia nggak kerja karena dia nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan. Nah kalau sudah nggak kerja, kalau orang tuanya kaya sih mending, dia masih bisa di backup. Kalau tidak, ketika dia mau berumah tangga, orang juga nggak mau. Nah kalau sudah nggak mau, pikirannya macam-macam nanti. Yang kedua, as-sarfu an tadabburi ayatillah wa fahmiha wal intifa biha. Dia akan sarf, jadi akan dipalingkan, tidak akan mengerti ayat-ayat Allah. Jadi betapapun banyak ayat, dia nggak akan ngerti. Itu akibat dari ghaflah. Yang ketiga, al-hirmanu min rahmatillah. Dia akan hirman itu maknanya nihil. Ya, akan dinihilkan dari rahmat Allah. Tidak akan mendapat rahmat Allah. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita perhatikan dulu ya.
perkembangan anak muda. Nah, kita perlu perhatian karena bagian dari anak kita. Lihatlah fenomena yang terjadi. Seperti kemarin ini ada Citayam Fashion Week. Apa yang ditampilkan? Banci-banci. Padahal kegiatan remaja itu enggak hanya segitu. Ya, seharusnya yang ditampilkan tuh orang yang pinter gitu. Temuan-temuan apa? Ini pakaian. Ya, dan itu kebanyakan kebanci-bancian. Itu mendapat sambutan yang luar biasa. Pejabat-pejabat, selebriti-selebritas, semua turun. Masya Allah. Ini merupakan kemunduran. Ya. Eventnya yang dihargai oleh remaja kita kok begitu gitu. Bukan yang menemukan apa, ya, ahli hafidz Quran ditampilkan. Harusnya begitu bangga. Yang positif. Tapi yang seperti itu yang ditampilkan. Menurut ajaran kita itu tidak baik. Memamer-mamerkan pakaian. Yang keempat, raddu du'a wa adamu istijabatihi. Ditolaknya doa, ya, ketika dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang lalai nanti akan dilalaikan. Karena dia melalaikan Allah, saat dia butuh Allah, maka Allah melalaikan dia. Yang kelima, taslitu syayatin alal ghafil. Setan akan berkuasa atas dirinya. Hidupnya itu penuh, ya, dengan sifat-sifat setan. Pasti akan menjadi sampah masyarakat, ya. Jadi maksudnya hidup di dunia ini harus kreatif, harus punya keterampilan, ya. Keterampilan yang positif. Yang ketujuh, su'ul khatimah. Keenam, tatabul ghafalat. Akan terus, ya, dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Saya punya teman waktu masih kelas-kelas sekolah, ya. Sekolah dia dibawa ke pesantren. Pesantrennya di Jawa Tengah. Satu saat saya mendengar kabar, dia pulang naik kereta. Bayangin itu, dipondokin jauh ke sana Jawa Tengah. Pulang dia ke rumah naik kereta. Lalu teman saya mengatakan katanya dihipnotis. Dia, wah bohong, saya bilang. Saya melihat ini gejala anak ini sudah tidak mau nyantri. Tapi oleh teman saya tetap aja dipaksa karena dia kan kepengen anaknya pinter dalam soal agama. Ini susahnya, saudara. Ya. Buya Hamka menyarankan kalau anak kita itu nggak ada kecenderungan nyantri, jangan disantriin. Nanti kita buang-buang energi. Rasulullah pernah mengatakan kullu insan muyassarun. Setiap manusia itu diberi bakat oleh Allah. Jadi kalau nggak ada bakatnya di situ, itu kita memaksa nanti dia tidak bahagia. Tidak bahagia nanti. Ya, kecuali kalau dia belum tahu. Kalau kita melihat nggak ada talenta di situ, nggak ada bakat. Katanya kullu insan muyassarun li ajriya. Jadi setiap orang itu diberi bakat oleh Allah, ditanamkan bakat pada dirinya. Nah, yang kita selaku orang tua harus bisa mendeteksi bakatnya apa. Nah itu saya pernah datang di suatu lembaga di BSD itu, ya. Itu ada lembaga penelusuran bakat. Jadi anak-anak itu dibawa ke sana oleh orang tuanya, ya dia bayar lah, nggak tahu berapa bulan, nanti ada hasilnya. Para ahli itu merekomendasikan anak ibu kecenderungannya begini. Ini cocoknya di sini. Contohnya daya hafalnya tinggi, terus karakternya baik, apa gitu, ya. Cocoknya ke sini. Nah itu. Jadi ada rekomendasi. Saya dengar dulu orang-orang Israel kenapa unggul sampai hari ini, Bapak sekalian. Sampai hari ini orang-orang Israel yang disebut dalam Quran ini bandel, ya, nakal. Dan Allah menyatakan wa faddalnahum, kami melebihkan mereka. Tapi para ahli tafsir mengatakan dilebihkan sebelum Islam datang. Tapi nyatanya sampai hari ini
negara Amerika yang begitu besar itu dikuasai oleh Israel sampai sekarang. Sehingga ketika dia nyerang Palestina, dunia diam. Ya. Malah orang Palestina yang punya negara suruh keluar. Ya. Bodohnya lagi orang Islam ada yang berpendapat yang benar orang Palestina harus hijrah. Wong dia yang punya tanah kok. Orang Islam juga begitu, ada yang ngomong begitu, yang benar supaya nggak ada perang, orang Islam harus keluar dari situ. Itu kan suatu kebodohan. Seperti kita lah di Indonesia ini, karena dikuasai oleh Belanda, ya orang Indonesia harus keluar. Bukannya memerdekakan negara, malah harus keluar. Ya, ini salah. Nah, itu ada gatranya anak itu seperti itu. Belum lama ini saya tahu, begitu saatnya selesai dia tetap nakal. Akhirnya berakhir dengan naas, tewas, tabrakan. Tuh, itu kan sangat ya rugi lah gitu. Yang kedelapan, keenam itu tatabul qafalat akan terjadi berulang-ulang. Yang ketujuh su'ul khatibah akan berakhir dengan su'ul khatibah, buruknya pungkasan. Naudzubillah ya. Yang kedelapan al-hasra fil akhirah, menyesal di akhirat. Kalau anak kita nggak bisa sholat, ya boro-boro bisa berdoa. Bagaimana bisa menambah angka kita, nilai kita di akhirat ketika kita telah diada. Yang kesembilan, asyadul iqubat allati taqau ala ahlil qaflah dukhulun nar. Yang kesembilan adalah yang paling fatal, dia berakhir di neraka. Nah, naudzubillah. Apa yang menjadi sebab seseorang itu ghaflah, lalai? Satu, ya, ada 9 ini. Al-hirsu ala lazzatil hayatid dunia. Dia sangat serakah. Pertama sifat serakah. Ya. Untuk apa orang bilang tuh hidupnya itu hedonis. Pengen yang enak-enak aja. Tapi nggak dipikirin nyarinya. Ya, ada beberapa teman itu yang selalu ngincer traktiran. Kalau udah bahasa traktir, kenceng. Tapi dia nggak mikir orang lain disusahin sama dia. Kalau dia kepengen hidup enak, seharusnya dia mencari. Kan begitu. Dia harus kejar. Yang kedua, mautu syu'uri bidzambi. Kematian rasa, mati rasa tentang dosa. Jadi dosa itu dianggap biasa. Dosa iduning klase gitu. Dosa itu iduning klasa. Atau orang begitu, meludah di tikar. Jadi sudah menganggap sepele dosa. Yang ketiga, as-sa'yu khalfa rahatil jism. Dia selalu otaknya itu dipenuhi dengan kenikmatan, mengejar kenikmatan. Jadi nggak mau sengsara. Sehingga kalau dia menghadap pengalaman yang pahit, dia akan menuntut orang tuanya. Orang tuanya, ya singkatnya direcokin lah. Orang tuanya itu selalu direcokin. Wah, setiap sebentar-bentar minta ini, minta ini, minta ini. Saudara lihat, ada ini, kalau Pak Dadang mungkin tahu Bolen ya. Di Bandung kan ada Bolen. Ya. Yang adanya di jalan apa itu? Jalan ini Dago, ada Bolen tuh. Itu kan makanan khas Bandung. Itu yang punya rumus, punya ramuan, itu orang Islam. Sukses ya. Bahkan ada teman yang mengatakan satu hari itu jumlah pisang yang masuk yang harus diproses itu ton. Tahu kan Bolen adanya di Dago. Makanan yang dalamnya ada pisang tuh, kue. Satu saat saking kayanya anaknya manja mungkin, berjudi. Saya lupa di Malaysia apa di Singapura. Kalah gitu. Kalah nggak bisa bayar. Akhirnya karena nggak bisa bayar,
maka potong telinga. Harus potong telinga kalau nggak bisa bayar. Dia ngadulah sama orang tuanya. Nah, orang tuanya kan harus bayar sekian ya, angkanya itu sangat besar. Maka akhirnya tidak ada cara kecuali perusahaannya dijual. Nah itulah sekarang Bolen itu bukan di tangan pemilik asli. Akibat kesalahan anaknya. Udah sekarang dia nggak boleh jual dengan merek serupa, dengan bentuk serupa. Nah, bisa dituntut. Nah, udah, pokoknya diambil aja. Semua ya hak-hak dia itu dicabut. Menjadi sengsara dia. Nah ini akibat anak. Nah jangan terjadi begitu ya sama kita ya. Kita harus antisipasi. Yang keempat, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Tapi ada juga pengusaha yang bagus. Nah, anaknya itu diajar mandiri. Tidak mau dimodali. Saya aja usaha sendiri. Nah itu yang punya Trans. Siapa tuh? Ya, Khairul Tanjung. Nah, beliau itu bermula dari pengusaha fotokopi. Waktu kuliah itu banyak teman-teman yang butuh mengedit karya tulis ya. Dia yang bantu, dia yang fotokopi, yang dia ngejilid sedikit lama-lama besar. Lalu kebeli mesin fotokopi. Begitu semakin besar, sekarang jadi kaya. Dengan jerih payah. Dia mendidik anaknya itu hidup mandiri. Jadi ayah aja begitu. Ada yang bagus ya pendidikannya. Jadilah anak-anaknya ya sukses. Yang kelima, insyighal az-zaid bil amal wa talabi rizki. Hidupnya sibuk dengan berusaha menambah kesibukan dan mencari rizki. Ini sebab-sebab koflah ya. Jadi maksudnya begini Bapak sekalian. Kita manusia ini nggak seperti mesin. Kalau mesin itu kan kapan saja kita pakai, udah panas kita istirahatin sebentar. Ya, lalu nanti sejam lagi kita bunyi. Manusia nggak bisa begitu. Ya, istirahat sekian, berangkat lagi. Istirahat sekian, nggak bisa. Manusia kadang bosen. Nah inilah. Jadi kita nggak bisa disetting kayak mesin. Nggak bisa disetting kayak mesin. Untuk istiqomah itu susahnya bukan main manusia. Nah, maka kalau manusia itu dipakai waktunya untuk fokus ke dunia, perhatian terhadap akhiratnya kurang. Dia nggak bisa dua gitu. Ya, makanya untuk orang yang poligami, Allah menyatakan walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Kamu tidak mungkin berbuat adil meskipun kamu menginginkannya. Fala tamilu kullal maili. Makanya untuk orang yang berpoligami itu tidak diharuskan sayangnya dibagi rata. Karena soal perasaan itu nggak bisa dibohongi. Apakah pasti sayang sama yang muda, yang usianya lebih muda? Belum tentu. Belum tentu. Ya, kita gampangnya kita mencari contoh Lady Di. Itu Pangeran Charles tuh yang siapa tuh? Yang satunya tuh, saya lupa itu. Itu lebih tua dari Lady Di. Maka para ahli meneliti apa yang menyebabkan beliau berpaling dari Lady Di ke yang satunya. Nah, sisi lain itu servisnya. Jadi bukan mukanya. Kita mungkin di awal muda itu melihat cover. Tapi lama-lama kita melihat mesinnya. Bukan cover, buat apa cover? Siapa yang melayani terbaik, yang membuat seorang suami nyaman, itulah yang menjadi pilihan. Tuh, sebenarnya. Jadi bukan penampilan. Ya, jadi jangan tampil untuk orang lain, tapi tampil untuk suami. Itu yang benar. Nah inilah yang harus diingatkan kepada istri-istri.
tampil yang dibenarkan itu buat suami, bukan untuk orang lain. Yang keenam, nah itu keenam, at-tarfih wa tana'um. Dia akan hidup foya-foya terus. Otaknya itu akan dipenuhi dengan hidup foya-foya. Memang itu harapan manusia ya. Waktu kanak-kanak dimanja, remaja foya-foya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, pol itu mah. Tapi siapa yang orang begitu? Ya, siapa yang bisa begitu? Ya, raja-raja pun nggak bisa. Bapak lihat tuh, para penyeru kebaikan seperti Siddhartha Gautama itu justru lahir dari istana. Beliau tidak boleh keluar dari istana karena sang raja waktu itu ayahnya tidak ingin dia melihat orang hidup sengsara. Tapi karena beliau dilarang, jadi penasaran, ada apa sih orang di luar sana itu sampai saya nggak boleh lihat. Dia hanya boleh di lingkungan istana. Karena di istana kan yang dia lihat indah, didengar merdu, itu kan? Tidak boleh yang sengsara. Nah, dia lihat di luar sana banyak orang kelaparan, banyak orang kesusahan, banyak orang menderita. Dia nggak tahan, dia tinggalkan semua baju kebesaran. Dia hidup sengsara. Itulah Siddhartha Gautama. Yang kedelapan, ar-rukun ila dunya. Dia akan cenderung, yang ketujuh ya, ar-rukun ila dunya artinya selalu cenderungnya pikirannya dunia. Sebenarnya nggak beda jauh dengan yang tadi ya. Yang kedelapan, mukhalatatu ahli ghaflah. Bergaulnya dengan orang-orang yang lalai. Nah, orang lalai bergaulnya dengan orang lalai. Konsumen narkoba kebanyakan itu bisa menjadi terjebak oleh narkoba karena temannya. Karena teman, karena itu penting ya untuk mendeteksi teman-teman anak-anak kita. Kalau temannya ahli sholat, insya Allah. Yang kesembilan, kasratul mubahat. Banyak mengumpulkan hal-hal yang boleh. Yang maksudnya yang cukup satu, dia kumpulkan dua, tiga, begitu terus. Inilah yang Allah sebut wa'addadah. Nah, bagaimana terapinya? Sekarang tadi kan sebab-sebab hukumannya sudah. Sekarang terapinya ini ada berapa ini? Ada 4. Pertama, ingat kepada Allah. Ini dalam surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ingatlah Tuhanmu pada dirimu dengan rendah hati dan samar, ya, maksudnya pelan, tidak keras dari ucapan di pagi dan petang, dan jangan termasuk orang yang lalai. Tapi untuk menyadarkan orang supaya ingat tidak semudah yang kita bayangkan. Anak kita supaya sadar, merenung gitu. Susah kalau nggak dapat hidayah. Ya, tetap aja dia begitu lagi. Kalau sudah ditakdirkan gitu ya, Masya Allah. Nah, ada orang tua yang saya tanya itu, Bu, kenapa nggak dinasihatin? Susah dia Pak. Nah itu, mulut orang tuanya udah ngomong susah, maka Allah buat susah. Ya, jadi kata-kata dari orang tua itu katanya seorang gadis ketika dia menjadi ibu, ya, maka Allah buat perbedaan mulutnya, dari mulutnya. Kata-katanya itu menjadi mustajab ketika dia menjadi ibu, terutama pada anaknya. Karena itu seorang ibu tidak boleh komen yang negatif. Kadang-kadang kelepasan ya, kurang ajar kamu, goblok, nah jadi goblok. Gara-gara komen orang tuanya. Memang susah sih. Ya, pasti ibu-ibu kalau bilang, iya aja bapak nggak ngurusin anak. Gitu. Ya kan kita nggak ngurusin sehari-hari. Ya kita cuma teori aja, yang praktek kita orang. Iya, tapi kalau sampai menjadi kenyataan kan kita nyesel. Maksudnya semua orang itu ditakdirkan pinter, tapi gara-gara doa orang tuanya jadi tertutup gitu. Dia sering goblok kamu tuh. Bahkan kadang-kadang ditanya, anak siapa sih kamu? Dia tahu anak dia. Nah ini ya, bahasa-bahasa kebun binatang kadang-kadang keluar, ditujukan pada anaknya. Nah itu doa. Tidak boleh. Sangat mahal. Pernyataan seorang orang tua itu sangat diijabah oleh Allah.
Jadi kita harus berhati-hati. Jadi penelitian pernah dilakukan bahwa kenapa anak yang benar itu, anak saleh semakin saleh, anak nakal semakin nakal. Kenapa begitu? Pernah dilakukan penelitian. Di antaranya adalah komen dan dukungan dari orang tuanya. Orang tua ketika menghadapi kenyataan anaknya nakal, itu selalu berhamburan tuh kata-kata yang tidak baik. Kamu goblok, kamu gak seperti adik kamu. Jadi goblok terusan. Gak didukung. Sebaliknya ketika dia menemui anaknya saleh, waduh nak, senang bener ibu nih ya, ibu doakan kamu, semoga kamu dirahmati Allah, sukses. Terus doa berhamburan. Nah itu katanya, doa dan caci maki itu mempengaruhi masa depan anak. Nah, kita harus hati-hati. Ya, yang kedua ini, doa tuh, bener aja. Fadu'a bisa wali qaflah yu'inu at-taghalub 'alaiha. Doa itu membantu seseorang terhindar dari lalai. Ya, di dunia ini tidak ada doa makhluk yang paling manjur melebihi doa orang tua terhadap anak. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram. Ya Allah, lindungilah aku. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ajz. Ajz itu ketidakmampuan. Malas, ya. Wal bukhl, bakhil, wal haram, dan ketuaan. Ya, jangan sampai tua sebelum waktunya. Jadi orang-orang masih sehat, kita udah, waduh, lemes, keluhannya banyak. Ya, jangan sampai begitu. Kalau bisa, tidak ketara umurnya. Loh, umurnya udah gitu, saya kira umur sekian, lebih muda. Umurnya udah 60, saya kira baru 40. Nah, itu berarti awet muda. Ya, karena ada korelasi taat kepada Allah dengan penampakan. Kalau kita hatinya bening, tubuh kita sering dibasuh dengan air wudhu, maka akan glowing gitu. Auranya akan kelihatan. Cerah gitu maksudnya. Jadi perangat-perengut, perangat perkusut, ya buat apa gitu? Anda kusut tidak akan merubah nasib. Lebih baik cerah. Gitu. Nah, kan? Kalau kita nih, bapak-bapak sekalian praktekkan aja. Masuk ke toko, penjaga toko perangat-perengut, males kita ini. Tapi kalau dia menyambut dengan ceria, yang tadinya nggak niat beli bisa jadi beli. Ya, itu kan membawa rezeki buat dia. Begitu juga kita. Bagaimanapun rezeki seseorang tergantung orang lain. Wasilahnya kan. Kan kita nggak bisa berdoa, bluk jatuh dari sendiri. Nggak bisa. Kita bekerja, kita menjual jasa, kita terampil membantu orang, baru orang ngasih. Kan? Nah kalau kita hadapi dengan bermuka masam, perangat, perengut, itu tidak akan merubah nasib. Senyumlah, senyum itu murah dan berpahala. Nah itu. Jadi yang kedua adalah doa, penting ya. Jadi kalau kita ditakdirkan malas, ya Allah, coba sih saya dihindarkan dari malas. Malas tidak malas itu ternyata Allah yang mendorong. Yang ketiga, qiyamul lail, nah, menghidupkan malam. Nah, ini boro-boro yang muda-muda mau begitu ya. Yang sudah tua aja malas. Jadi malam itu sangat berharga, Bapak sekalian, sampai dukun-dukun saja actionnya malam. Ya, ini jadi orang jahat saja menggunakan malam. Binatang-binatang tertentu dia akan liar di waktu malam. Ini membuktikan malam itu sangat berharga. Maka itu kalau itu dipakai untuk kebaikan, sama doa kita juga diijabah. Gunakan malam untuk belajar, untuk merenung. Ya, jadi syarat ketiga ini qiyamul lail. Rasulullah bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang qiyamul lail, terus membaca 10 ayat minimal 10 ayat Quran, maka tidak dicatat orang yang lalai. Menurut hadis Rasulullah. Wa man qama bi mi'ah ayat, barang siapa yang qiyamul lail, salat malam, membaca 100 ayat, maka dia dicatat termasuk orang yang taat. 100 ayat, kurang lebih 3 kali Yasin. Yasin 86, 2 kali Yasin.
Barang siapa yang qiyamul lail ya membaca 1000 ayat, maka dia dicatat muqantarin, orang yang kaya. Tuh, ya. Jadi ulangi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam membaca 10 ayat saja, dia dicatat tidak lalai. Barang siapa yang membaca 100 ayat untuk salat malam, maka dia dicatat orang yang taat. Barang siapa yang qiyamul lail dengan 1000 ayat, maka dia termasuk orang kaya. Nah, ini kaya rohani. Ya, hartanya berlimpah di akhirat sana. Yang keempat, yang menyadarkan kita jangan ghaflah adalah ziaratul kubur, ziarah ke kuburan. Ya, banyak manhaj salaf saking bencinya sama kuburan nggak pernah nengok. Ini salah, saudara, salah. Tapi kuburan ini nggak harus kuburan keluarga kita, kuburan siapa saja. Bahkan fiqh sunnah mengatakan meskipun kuburan orang kafir. Cuma bedanya kita mengunjungi kuburan orang kafir dan tidak kafir. Kalau yang bukan kafir kita doain, kita salam. Kalau orang kafir hanya menjadi pelajaran saja. Kita bakal begitu. Ya memang mewah sih kalau yang di sana Kerawang itu mewah sih. Ada blok-bloknya. Ada blok Firdaus. Apa itu? Nama-nama anu lah. Heaven apa itu? Surga apa? Surga apa? Jadi sepertinya mereka membayangkan hidup di dunia. Sudah di surga lagi. Wah, kalau orang yang kafir itu anunya gede-gede. Termasuk kuburan ibu saya. Wah, gedenya bukan main. Bisa nampung 10 jenazah mungkin. Tapi ya buat apa gitu loh. Ya. Nah, bagi orang Islam sudah ada tuntunan. Seperti sempat viral juga sih. Menunjukkan bakti anak kepada orang tua, contohnya ke suku yang ada di Makassar. Suku apa tuh? Yang mayatnya ditaruh di Bukit Toraja. Nah, beberapa tahun bagi orang yang mampu, digali tuh anunya, mayatnya itu nanti dibersihin, terus diganti baju baru. Ya, diganti bajunya baju baru. Itu sebagai bukti bakti orang anak pada orang tua. Ya kalau Rasulullah nggak memberi tuntunan seperti itu, kita jangan ikut-ikut mereka itu. Bukan, masa kita harus begitu? Nggak usah. Kita harus tahu kalau kuburan kita ini kuburan bersama. Jangan sampai mengganggu hak orang. Ya, kita sudah dikasih kapling begitu gratis, ya udah, alhamdulillah. Udah jangan macem-macem. Yang penting buat tanda aja cukup. Nggak usah mewah-mewah, tidak akan berguna buat mereka. Kalau berguna udah pasang AC, kasih HP, takut nanti mau nelpon apa gimana. Gimana kabar? Ya, kita berkunjung ke kuburan, ziarah namanya. Rasulullah pernah bersabda, "Ala inni qad kuntu nahaitukum an salas." Ingatlah, aku dulu melarang 3 hal. Summa badali fihinna. Kemudian jelas bagiku tentang 3 perkara itu. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Dulu. Karena waktu dulu orang Arab jahiliyah menganggap orang yang sudah mati diberhalakan. Summa badali anna tariqil qalbu. Kemudian terang bagiku bahwa ziarah kubur itu akan melunakkan hati. Ini sabda Rasulullah ya. Wa tudmil ain, dan mengalirkan air mata, sedih. Wa tudzakir akhirah, dan mengingatkan kalian akhirat. Fazuruha. Rasulullah menyuruh, ziarahilah. Wala taqulu hajran, dan janganlah kalian menghijrainya. Jadi ini tapi tidak boleh diatur waktunya, dijadwal nggak usah. Ya bebas saja lah. Penjadwalan itulah yang nanti mengarah kepada bid'ah. Menentukan yang tidak ditentukan, membaca-baca, yang penting buat kita berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia bekerja, saya tahu bahwa sholat itu harus pakai sarung, ya, harus menutup aurat. Dari mana saya bisa menutup aurat kalau nggak beli kain? Ya, dengan kain. Bagaimana kain saya dapat kalau nggak beli?
Bagaimana saya dapat uang kalau saya nggak kerja? Maka kerja itu bagian dari semuanya. Tapi kalau dia ngumpulin uang untuk piknik, nggak kepikiran akhirat, berarti mendorong dunia. Nah, kalau kita cari penghasilan buat anak cucu, dengan begitu dia sekolah akan ingat Allah, ya itu bagus. Alhasil, dunia itu dilarang dalam dua hal. Satu, dunia yang menyebabkan iman kita berkurang. Siapa yang bisa mendeteksi iman kita berkurang? Kita sendiri. Siapa yang tahu iman kita berkurang? Contohnya, setelah saya kerja kok salat 5 waktu, paling enggak yang wajib ya, kok jadi malas. Nah, maka kita harus usahakan cari pekerjaan lain. Ya, dipastikan tempat cara kita bekerja ini tidak halal, membuat kita malas. Yang kedua, dunia yang menyebabkan kita malas untuk ngaji. Sebenarnya jihad sih bahasanya, tapi jihad dalam keadaan normal itu adalah taklim. Kita malas ngaji, maka hukumnya menjadi haram. Jadi iman dan kajian, peningkatan iman dan kajian, ini prioritas. Inilah dunia yang dibolehkan. Dengan kita memberi nafkah, nafkah itu dipakai untuk mendukung kajian, wah apalagi. Kan kita satu dengan lain berbeda. Ada yang cari uangnya gampang ya, tidur aja dapat uang, siul-siul dapat uang. Tapi ada yang sudah keringet sampai ke silit-silit orang ulih, nah, itu ada juga itu kan. Nah, kita nggak bisa maido, kan takdir berbeda. Ada orang yang ngomong langsung percaya, ada yang ngomong sampai berbusa nggak percaya, gara-gara masa lalunya. Ya susah. Jadi kepada orang yang mudah mendapatkan uang, gunakanlah uang itu untuk mendukung akhirat. Maka uang Anda akan bernilai. Ya kan? Nah, itulah Pak jawabannya. Demikian kajian untuk pagi ini. Semoga menambah wawasan dan menambah kemampuan untuk berinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlipat pada kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, mendidik dan membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.